Oke, silakan host di share screen dulu. Ya, bentar ya. Ya dulu ya. Cek mana nih, woi? Udah itu host. Sudah. Sudah itu mantap itu. Oke, mulai ya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok SD Negeri 94 Palembang ingin mempresentasikan tentang pembelajaran sosial emosional di topik 2, yaitu bagian demonstrasi kontekstual. Di sini saya ingin memperkenalkan teman-teman saya dari SD 94, yaitu yang pertama adalah saya India Risandi, yaitu yang kedua si Arsita Dewi, yang ketiga Elvira Maulidia, dan keempat Isnaini, yang kelima Dina Aryani, dan yang keenam yaitu Ahliza Suryaningrum. Baiklah, bagian diskusi pertama itu akan dibacakan oleh Dina Aryani. Silakan Dina Aryani, kami persilakan. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Saudari Indi selaku moderator. Di sini saya akan menyampaikan yang pertama, yaitu apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional. Nah, menurut kelompok kami, tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional adalah guru harus mampu mengelola emosi yang baik, mengingat di dalam suatu kelas, guru akan menghadapi berbagai karakteristik, sifat, perilaku, maupun emosi peserta didik yang berbeda-beda. Selain itu, menjadi guru tidak hanya bertanggung jawab dalam kemajuan peserta didik dari segi kognitifnya saja, namun juga psikologis peserta didik. Guru harus mampu melatih emosional peserta didik agar mampu melakukan interaksi sosial yang baik terhadap sesama teman yang ada di kelas, di luar kelas, serta seluruh warga sekolah. Melatih peserta didik untuk dapat bertindak dan mengambil keputusan secara lebih rasional, serta mampu memahami dan merefleksikan perasaan seseorang dan mampu mengontrol terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya, yang kedua yaitu kasus yang ada berkaitan dengan hal yang berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Nah, selanjutnya itu berdasarkan pengalaman kami, kasus-kasus yang kami temukan yaitu yang pertama, guru kurang memahami karakteristik peserta didik yang ada di kelas. Yang kedua, guru kesulitan memahami peserta didiknya yang dirasa memerlukan bimbingan yang lebih intensif. Yang ketiga, guru kesulitan menghadapi peserta didik yang sudah dibimbing atau diajari namun membutuhkan waktu yang lama untuk memahaminya, sehingga tanpa disadari guru tersebut mengeluarkan emosinya di depan peserta didik. Yang keempat yaitu guru yang pilih kasih dengan peserta didik, sehingga dapat menimbulkan konflik yang mengarah pada perasaan iri dan ingin diakui. Yang kelima, guru yang memiliki sifat galak atau pemarah yang dapat menyebabkan peserta didik menjadi takut dan khawatir ketika proses pembelajaran. Baiklah, sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dina Aryani sebagai pemateri. Yaitu selanjutnya pemateri kedua yaitu Elvira Maulidia. Elvira Maulidia, kami persilakan. Baiklah, yang ketiga, bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Sekolah dapat mendukung pembelajaran sosial emosional dengan menerapkan 4 komponen pembelajaran sosial emosional, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, kemampuan berinteraksi sosial, dan pengambilan keputusan dan bertanggung jawab atau menerapkan IMC 2 untuk membangun situasi belajar yang positif. Selain itu, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan memiliki sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran sosial emosional sehingga peserta didik dapat menyerap dan mengimplementasikan hal-hal yang telah didapatkan di lingkungan sekolah.
Tantangan bagi sekolah dalam mendukung pembelajaran sosial emosional adalah belum tentu semua guru memahami dan dapat menerapkan 4 komponen pembelajaran sosial emosional dan IMC 2 dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Selanjutnya, apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Bagaimana menghadapi kendala tersebut? Karakteristik peserta didik dapat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional karena adanya karakteristik yang beragam dapat mempengaruhi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Maka dari itu, guru dapat menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik dengan memilih metode pembelajaran yang sesuai. Untuk menghadapi kendala tersebut, guru dapat mengenal temperamen siswa dengan berbagai macam karakteristik peserta didik, seperti peserta didik yang tampak antusias dan mudah beradaptasi, peserta didik yang cenderung berhati-hati namun santai seiring waktu, peserta didik yang lambat beradaptasi serta rentan menunjukkan emosi, mengamati proses pembelajaran dengan berkomunikasi, diskusi, menampilkan pendapat, dan menunjukkan raut wajah. Melakukan komunikasi dua arah untuk mengetahui sudut pandang dan perasaan peserta didik. Sekian dan terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada pemateri kedua yaitu Elvira Mulydia. Baiklah, ini diskusi kami yang kedua yaitu bagian tentang membahas sebuah film. Ada 3 film yang kita pernah bahas kemarin, yaitu bagian ini adalah akan saya jelaskan sendiri. Yaitu yang pertama, bila Anda sudah menonton film tersebut, apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut? Pandangan guru yang menjadi agen perubahan. Kemarin kita sudah menonton film Laskar Pelangi dan kami membuat kesimpulan tentang film tersebut. Yang didapat dipelajari dari film Laskar Pelangi ini yaitu berhubungan adalah peran ibu muslimah sebagai agen perubahan itu, yaitu menggunakan kepedulian sebagai dasar pembelajarannya, membantu lingkungan belajar yang menyenangkan dan memahami tujuan pendidikan tersebut, dan mencoba mewujudkan dalam sekolah yang dalam fasilitas. Baiklah, yang kedua itu akan dijelaskan oleh Isnaini, bagian dari film Backpack Society dan Sekolah Rimba. Kepada Isnaini, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Film kedua itu yaitu Dead Poets Society. Hal yang dapat dipelajari dari film ini itu yang pertama, memiliki peraturan dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi dengan semboyan tradisi, kehormatan, disiplin, dan prestasi. Yang kedua yaitu model pembelajaran yang digunakan membuat peserta didik tertarik untuk belajar karena membuat peserta didik menjadi interaktif. Yang ketiga yaitu pembelajaran yang dilakukan berpusat pada peserta didik dan melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, guru menjalin hubungan yang dekat untuk memahami karakteristik yang dimiliki peserta didik secara personal. Dan yang terakhir yaitu guru sebagai agen perubahan dalam pendidikan menggunakan 4 kompetensi IMC 2 yaitu meliputi empati, compassion, mindfulness, dan critical inquiry. Next. Hubungan film Dead Poets Society dengan pembelajaran sosial emosional yaitu dalam film tersebut terjadi konflik sosial antara peserta didik dengan orang tuanya, yang orang tua tersebut memaksa anaknya untuk menjadi seorang dokter, padahal anak tersebut tidak memiliki bakat dan minat untuk menjadi dokter. Hal ini sangat berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional, yaitu manajemen diri atau self-management dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab atau responsible decision making, kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan kelompok untuk berdiskusi, sehingga peserta didik dapat menyampaikan pendapat dan bertukar pengetahuan. Hal ini berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional, yaitu kesadaran diri atau self-awareness, kesadaran sosial atau social awareness, peraturan yang diberlakukan di sekolah pada awalnya membuat peserta didik merasa keberatan, namun setelah terinspirasi dengan guru baru,
menjadikan peserta didik menerima peraturan tersebut. Hal ini sangat berkaitan dengan keterampilan sosial atau relationship skills. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Isnaini. Baiklah, bagian berikutnya itu Saudara Haliza Suryaningrum. Kepada Haliza, kami persilakan. Terima kasih Saudari Indi selaku moderator. Saya akan menjelaskan tentang film Sakola Rimba. Hal yang dapat dipelajari yang pertama, Ibu Butet menunjukkan sikap gigihnya di tengah kesusahan proses perjuangan, di mana Butet harus keluar masuk hutan. Dengan besar kemungkinan ada banyak binatang buas yang memangsa. Ia terus mendapatkan penolakan hingga akhirnya diterima oleh orang-orang rimba. Butet menunjukkan sikap integritas untuk menentang ketidakjujuran dan ketidakadilan. Butet menentang rekan kerja yang hanya mau mengeksploitasi orang-orang rimba di hadapan wartawan. Butet lalu mendidik peserta didik agar dapat membaca dan menulis agar tidak mudah dibodohi. Butet mengingatkan peserta didik pada sikap yang tepat dalam menghadapi perubahan, sehingga menjadikan pengetahuan sebagai senjata dalam beradaptasi. Selanjutnya, hubungan film Sakola Rimba dengan pembelajaran sosial emosional adalah yang pertama, mindfulness atau kesadaran diri. Setelah Butet tidak mengajar lagi karena kekurangan dana, ia rindu dengan anak-anak, kemudian merenungkan diri dan meyakinkan diri untuk memperjuangkan mereka agar tetap belajar. Butet membuat jalan keluar dengan melakukan seminar untuk mendapatkan donasi, akhirnya Sakola Rimba tetap ada. Yang kedua, kesadaran sosial. Butet peduli terhadap anak rimba dari bagian yang hanya bagian bulu, yang hanya melihat dari kejauhan, kemudian Butet mengajarinya untuk mengikuti Sakola Rimba yang ada di bagian hilir. Yang ketiga, pengelolaan emosi dan fokus. Butet memahami kebutuhan orang rimba untuk dapat membaca, menulis, berhitung, agar tidak mudah dibodohi. Karena ada sekelompok orang rimba yang ingin memanfaatkan, orang rimba untuk mendapatkan tempat tersebut untuk kepentingan pribadi. Dan yang keempat, critical inquiry. Relawan berasal dari, belum selesai. Relawan berasal dari komunitas yang bekerja sama dengan pihak lain untuk bersama-sama memajukan pendidikan di sekolah rimba. Next. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Haliza Suryaningrum. Baiklah, selanjutnya kesimpulan akan dipaparkan oleh Saudari Lutfi Arsita Dewi. Kepada Lutfi, kami persilakan. Oke, Saudari Lutfi. terima kasih. Untuk kesimpulan dari kegiatan diskusi 1 dan diskusi 2 dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran sosial emosional dapat diterapkan di sekolah termasuk dalam kegiatan pembelajaran. Seperti yang ada di film Dead Poets Society, di mana guru menerapkan komponen PMC2, yaitu manajemen diri, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kesadaran diri, dan kesadaran sosial. Sedangkan pada sekolah rimba, guru menerapkan 4 komponen pembelajaran sosial emosional, yaitu kesadaran diri, kesadaran sosial, pengelolaan emosi, dan fokus, serta critical inquiry. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudari Lutfi Arsita Dewi dan teman-teman yang sudah memaparkan. Untuk teman-teman yang sudah menyimak, kelompok lain apakah silakan. Halo. Pada Saudari. Assalamualaikum. Oke.
Waalaikumsalam Mungkin warahmatullahi wabarakatuh. boleh melihat PowerPoint yang di bagian atas yang 4 topik pertama, nomor 4. Ya, silakan. Nomor 3, maaf, nomor 3, salah. Tentang Baik. bagaimana sekolah menerapkan. Nah, di nomor 3 ini kan dijelaskan bagaimana sekolah mendukung pembelajaran sosial emosional, apa saja tantangan bagi sekolah. Nah, di situ kalian jelaskan tentang di bagian terakhir, tantangan bagi sekolah adalah mendukung pembelajaran sosial emosional adalah belum tentu semua guru memahami dan dapat menerapkan 4 komponen pembelajaran sosial emosional dan IMC 2 dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, yang ingin saya tanyakan, itu kira-kira kalau menurut dari kelompok kalian, pendapat dari kelompok kalian, kira-kira bagaimana sih untuk bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Bagaimana cara kita berpikir sebagai kepala sekolah dan bagaimana kita mengatasi permasalahan tersebut? Mungkin itu saja. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Aji. Teman-teman saya ada yang ingin memberikan pendapatnya? Seperti Haliza, Lutfi, Ismaini, atau teman-teman yang lain? Mungkin lebih diperjelas menurut Saudari Aji permasalahan di dalam kelas. Kalau misalkan permasalahan menurut kepala sekolah terlalu luas, mungkin menurut kami nanti sebagai guru ya. Benar begitu Saudari Aji? Ya, menurut begitu. Bagaimana kita sebagai guru gitu untuk itu. Itu kan di situ juga kan ditanyakan bagaimana sekolah. Jadi secara keseluruhan. Oke, baiklah kami mengerti. Oh, baiklah Saudari Haliza Suryaningrum ingin menjawab. Silakan. Terima kasih kepada Saudari Indi sebagai moderator dan terima kasih kepada Saudara Aji yang telah memberikan pertanyaan. Saya ingin bantu menjawab terkait pembahasan tentang tantangan bagi sekolah dalam mendukung pembelajaran sosial emosional adalah belum tentu semua guru memahami dan dapat menerapkan 4 komponen pembelajaran sosial emosional dan IMC 2. Iya, Aji, itu tadi ya? Ya, betul. Menurut saya benar kata Aji tadi, itu semua yang bisa melakukan terutama adalah pemangku kebijakan di dalam sekolah, yaitu kepala sekolah. Dan tantangan tersebut memang benar adanya karena memang pada kenyataannya di sekolah tidak semua guru memahami betul tentang pembelajaran sosial emosional secara teoritis ya. Oh, ini ada namanya pembelajaran sosial emosional. Walaupun mungkin secara praktek beberapa dari guru sudah melaksanakannya, tetapi memang sebagian yang tidak mengetahui tetap melaksanakan walaupun tidak mengerti bahwa itu pembelajaran sosial emosional, tetapi sebagian lainnya mungkin masih belum menerapkan pembelajaran sosial emosional. Jika saya sebagai kepala sekolah dan saya mengerti tentang pembelajaran sosial emosional, pastinya saya akan memberikan pendampingan terhadap guru tersebut, tetapi tidak secara umum dan bersama-sama. Jika memang penerapan pembelajaran sosial emosional, contohnya mungkin gurunya kurang bisa mengontrol emosi pada peserta didik. Hal seperti itu, jika saya kepala sekolah, saya akan memberikan teguran secara personal dengan memanggil guru tersebut secara pribadi. Tetapi untuk yang berkaitan secara umum, seumpama dalam pembelajaran, coba kita bersama-sama, saya akan melakukan rapat untuk mengajak untuk mengajak guru-guru menerapkan, coba kita rutin melakukan ice breaking, menanyakan perasaan peserta didik sebelum belajar dan setelah belajar. Nah, jika saya kepala sekolah, saya akan membuat
program-program seperti itu dalam secara umumnya, tetapi kalau permasalahan pribadi perorangan guru itu dipanggil, jadi tidak secara umum menegur. Bagaimana saudara? Ya, terima kasih, sangat jelas untuk jawabannya. Oke, baiklah. Mungkin saya menambahkan sedikit ya. Kalau menjadi kepala sekolah kan terlalu luas. Mungkin kalau bagian dari guru ya. Mungkin kalau guru untuk menciptakan suasana sosial emosional itu bisa menerapkan itu ciptakan di dalam kelas ya. Ciptakan rasa aman dan nyaman di suasana kelas. Terus juga itu pahami karakteristik setiap peserta didik. Cara memahaminya itu misalkan kita mendekatkan diri kepada peserta didik, misalkan di jam kosong itu ngajak ngobrol mereka, terus mengajak mereka ngobrol secara apa ya, secara satu arah atau mendekatkan diri lah kepada mereka. Karena untuk mengenal mereka itu kan harus melibatkan sosial emosional. Seperti kata pepatah itu kan tak kenal maka tak sayang, maka kita harus mengenal lebih dahulu, maka kita akan sayang kepada peserta didik kita. Begitu, oke. Mungkin ini saja jawaban dari kami, atau mungkin ada respon tentang diskusi kami pada hari ini di kelompok SD berapa? SD 234 bukan? SD Suci? Ada respon, kritik dan saran? Izin Ya? bertanya. Oh, boleh. Oh, boleh, silakan. Boleh pertanyaan Mbak? Silakan, Saudari Windira. Boleh. Boleh dibuka slide-nya yang guru tadi. Nah, itu. Di sini sudah yang tantangan yang tadi di atas slide 3. Nah ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagian tantangan nomor 1 ya. Nomor 1 slide ketiga. Nomor 1 ya? Iya, nomor 1. Nomor 1 host. Host lah ngantuk kayaknya host nih. Nah, Yang ya. tantangan guru tadi. Nah, ini. Di sini kan dijelaskan bahwa guru itu harus mampu mengelola emosi dengan baik. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana cara kita sebagai calon guru agar mampu untuk dapat mengelola emosi dengan baik tersebut. Mengingat memang di dalam satu kelas itu terdapat karakteristik, sifat, perilaku, maupun sosial emosional serta didik yang berbeda-beda. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita sebagai guru dalam mengelola emosi dengan baik agar menghadapi berbagai karakteristik serta didik yang berbeda tersebut. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudari Windira. Silakan teman-temanku yang lainnya ingin mencoba menjawab. Menurut kalian bagaimana cara mengelola emosi kalian jika bertemu dengan anak-anak yang mungkin membuat kita emosi atau untuk menahan emosi itu bagaimana? Oke, dipersilakan teman-teman. Oke, izin memberikan tanggapan. Baiklah. Menurut pendapat saya, kan tadi pertanyaannya bagaimana cara kita mengolah emosi, begitu kan, untuk menghadapi keberagaman karakteristik anak. Nah, menurut saya, itulah pentingnya kita belajar MK ini, yaitu pembelajaran sosial emosional. Nah, dalam proses pembelajaran mata kuliah inilah kita bisa mempraktikkan hal-hal tersebut seperti 5 kompetensi pembelajaran sosial emosional, kan itu ada kesadaran diri dan lain sebagainya.
Nah, dimulai dari sanalah kita bisa mempraktekkan tersebut ketika kita mengajar. Itu saja sih. Jadi menurut saya itulah arti penting dari MK ini. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudari Isnaini. Apakah mungkin yang lainnya ingin menjawab? Waktu 10 menit lagi. Oke, masih lama. Ada yang ingin memberikan Halo pendapat? semuanya, boleh nggak ini di stop share biar videonya kelihatan semua? Oh, boleh. Silakan, host. Bebas. Oke. Mungkin segitu saja kali ya jawabannya ya. Atau ingin 10 menit lagi, host ya? Ya, host. Mana host nih? Iya, 10 menit lagi. Oh, masih lama ya. Mm-mm. 10 menit lagi apanya nih? Selesai Waktu videonya? Zoom-nya, ya, 10 menit lagi. Oke. Baiklah. Mungkin itu saja mungkin ya. Presentasi dari kelompok 94. Atau ingin memberikan tanggapan sedikit lah biar agak banyak dikit lah yang editnya. Biar aku edit. Tanggapan misalkan cara kami. Oke, silakan Saudari Fadil sudah menunjuk tangan dia. Silakan Saudari Fadil. Saudara, salah. Si moderator atas kesempatannya. Saya ingin sedikit menambahkan terkait yang tadi ya, permasalahan tentang guru yang mengontrol dirinya, terutama bagian sosial emosional. Menurut saya, kita semestinya sebagai calon guru yang baik harus bisa memposisikan diri, kita ubah cara pandang kita terhadap peserta didik. Coba kita merasa ada di posisi mereka sebagai peserta didik. Tidak hanya sekedar kita menghakimi mereka atau kayak gimana seperti itu. Jadi menurut saya coba dilatih lagi keterampilan pedagogis kita mungkin dari pengalaman dan pengetahuan selama kita mengajar bisa kayak gitu. Itu aja mungkin yang bisa ditambahkan. Oke, Terima kasih. terima kasih Saudara Fadil. Ada yang lain teman-teman? Sedikit menambahkan. Oh, boleh Saudara Boleh Raji. diulang pertanyaannya? Moderator. Mungkin kalau dari jawaban dari Isna ini sudah benar. Intinya dari Isna ini yang saya tangkap itu adalah kita perlu menerapkan pembelajaran sosial emosional itu kita perlu mengetahui teorinya dulu. Bagaimana sih kita menerapkan biar tidak bisa mengontrol emosinya dan yang dihasilkan nanti seperti yang dikatakan Saudara Fadil. Dan langkah-langkahnya mungkin bisa dilakukan dengan yang pertama kita melakukan asesmen diagnostik untuk benar-benar mengetahui bagaimana sih karakteristik setiap peserta didik dan apa sih yang dibutuhkan dan bagaimana gaya belajar peserta didik tersebut dan agar kita dapat menyesuaikan proses pembelajaran sesuai dengan dia agar tidak menjadikan kita emosi saat belajar. Kita sudah tahu treatment setiap peserta didik. Mungkin bukan berarti suara tinggi itu adalah emosi menurut saya. Suara tinggi itu mungkin ada sebagian peserta didik yang memerlukan suara yang tinggi untuk dia lebih paham. Karena latar belakang peserta didik itu kan berbeda-beda. Menjadikan kita perlu melihat, untuk peserta didik yang seperti ini kita perlu loh sedikit ketegasan dengan suara yang agak tinggi. Mungkin dia menganggap itu bukan suatu marah, tetapi ada setiap peserta didik yang menganggap yang suara tinggi itu marah. Nah, jadi kita menyesuaikan dengan setiap karakteristik peserta didik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudari Anji. Waktu tinggal 5 menit lagi, mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin mengungkapkan pendapatnya mungkin di kelompok lain lagi. Baru kita tutup ya diskusi pada hari ini dari kelompok SD Negeri 94 Palembang. Untuk menutup diskusi pada hari ini, mungkin saya ingin memberikan suatu quotes, yaitu saya ambil dari film Laskar Pelangi, yaitu yang berbunyi, hiduplah untuk memberi yang sebanyak-banyaknya. Hiduplah untuk memberi yang sebanyak-banyaknya, bukan untuk menerima yang sebanyak-banyaknya. Mungkin itu saja dari SD Negeri 94 Palembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih teman-teman.